أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث عن محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم افتح نفس العالم بحبك كلامك يا أكرم الأكرمين سبحانك لا إله إلا أنت إنك أنت العليم الحكيم وتعلمني الغيب العليم. الرحمن الرحيم قال عليكم ونفعنا به وبه آمين. سورة الإنسان مدنية وآياتها 31. سورة الإنسان surah Al-Insan Madaniyah itu termasuk surah Madaniyah turun setelah Madaniyah setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jumlah ayatnya 31 ayat. Para kufas apa-apa jumlah ayat yang penting. Tahu kan jumlah ayat. Posisi ayat juga apa kiri kanan di atas bawah itu. Kayaknya kalau para kufas itu Qurannya enggak tukar ya. Satu aja Quran. Yang ini sebelah kanan atas bawah tengah itu udah apa pakai jumlah ayat itu apa nih ayat sekian surah anu itu apa. Itu jumlahnya 31. Baik ayat surah tentang surah. Suratul Dahri minas suwaril madaniyah. Maka dia dikatakan surahnya surah Al-Insan. Disebut juga surah Ad-Dahr. Disebut surah Al-Insan kadang-kadang judulnya Al-Insan atau surah Ad-Dahr. Ya. Kita sama saja sebenarnya karena dua komponen kata ini ada dalam surah itu. Sama halnya kita mengatakan surah Al-Muluk, ada surah Tabarak. Ya. Surah Al-Muluk dan surah Tabarak itu kalau di pembahasan. Jadi kadang-kadang karena penamaan surah ada yang mengatakan itu adalah tauqifi. Tauqifi itu memang sudah dinamakan dari sana. Jadi bukan tauqiki, jadi dua. Ada nama tauqiki, ada tauqifi. Kalau tauqiki berarti itu hasil ijtihad. Kalau tauqifi maka dia berarti sudah diperintahkan. Tauquf artinya memang sudah begitu. Rasul yang ngapain? Yang sudah. Jadi kalau tauqiki, yang fa'lu tauqiki berarti itu ijtihad pastinya. Ya, berarti boleh saja berubah-ubah. Taufik. Kalau tauqif berarti sudah waqaf, berarti sudah pasti itu. Jadi jika diwakafkan sudah berhenti, jadi artinya memang sudah begitu adanya, enggak boleh macam-macam berubah. Itu memang ada perbedaan para ulama, ada yang mengatakan yaitu tauqif ya. Jadi saya sudah memang begitu paten. Nah, kalau tauqiki itu berarti ijtihad. Jadi taufik, Allah berikan taufik hidayah petunjuk apa begini. Itu ijtihad manusia ya. Tapi yang lebih kuat adalah ini hasilnya ada apa? Tauqifi artinya yang sudah paten dari samanya katakan nama suratnya. Maka bisa ada perbedaan. Kalau ada perbedaan surah Al-Insan, surah Ad-Dahr ya bisa jadi. Karena penamaan itu juga tidak terlepas dari isi surah. Ya. Tadi kan Al-Muluk, ini Tabarak Al-Muluk kan? Atau Tabarak yang depan dengan apa? Dengan Tabarak. Jadi surah Ad-Dahr min suwaril madani.
termasuk dari surah-surah Al-Madaniyah, artinya yang turun setelah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya tu'an umurat ta'ala. Surah ini mengandung permasalahan yang berhubungan dengan akhirat. Wa yuwajhin khasin tatahaddatsu 'anil na'imil muttaqin al-abrar. Dari sisi yang secara khusus, ya lebih khusus, wa yuwajhin khasin yang khususnya tatahaddatsu 'anil na'imil muttaqin al-abrar. Ini bercerita tentang kenikmatan yang akan diperoleh orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu khusus di dari khuldi wal iqamati fi jannatin na'im. Di dari rumah yang apa? Yang kekal, kampung yang kekal. Wal iqamati fi jannatin na'im, dan tempat tinggal mereka di dalam surga yang penuh dengan nikmat. Wa yakadu yakunu jawwu surati wa jawwu suratil makkiyah. Dan hampir saja isi surah ini tuh hampir seperti isi surah-surah Makkiyah gitu. Ya, Munia gitu. Apa kalau bahasa Inggris kan maka ya kadu hampir, jadi kami mirip-mirip tema-temanya, awasil pendek-pendek itu kayak surah Makkiyah, padahal dia Madaniyah. Makanya katakan ya kadu ya kudu jawul surati wa jawul suratil Makkiyah. Jadi ciri-cirinya itu hampir saja mirip seperti ciri-ciri surah Makkiyah. Dia seperti kandungan-kandungannya, wa uslubiha, uslub-uslubnya, wa mawadi'ihal mutanawwi'ah, dan tema-tema yang bermacam-macam. Jadi macam isi kandungan itu kayak isi-isi Makkiyah. Apa isi Makkiyah? Tentang apa? Ketauhidan, ya takhwif, memberikan rasa takut, ada targhib, memberikan motivasi. Itu kan ciri-ciri Makkiyah. Kalau yang namanya Madaniyah biasanya bersiapa? Hukum. Malah ada hukum misalnya. Itu ciri yang cara globalnya macam itu. Jadi sepertinya mirip-mirip. Jadi kalau dilihat dari kandungannya, surah Ad-Dahr atau Al-Insan ini seperti mirip dengan surah Makkiyah. Tapi melihat dari situ turunnya, dia turunnya setelah Rasulullah hijrah. Hijrah ke Madinah, maka disebut dengan Al-Madaniyah. Nah, kalau memang dia isinya ya ciri-cirinya kayak mirip surah apa? Maka ya kado hampir gitu kan. Ya artinya hampir. Hampir adalah temanya itu sebagai tema Makkiyah ya. Ibtada suratul karimatu bi bayani qudratillahi fi khalqin insani fi aqwal. Surah ini ibtada memulai surah yang mulia ini dengan menjelaskan kekuasaan Allah fi khalqil insan, dalam menciptakan manusia fi aqwal, dalam beberapa keadaan, beberapa fase. Ini menceritakan fase penciptaan manusia. Wa tuhayyi'atihi liyaquma bima kullifa bihi min anwa'il ibadah. Dan segala bentuk macam persiapan untuk liyaquma bima kullifa bihi, untuk menegakkan apa yang nanti dibebankan kepada manusia min anwa'il ibadah, segala macam-macam bentuk ibadah. Artinya Allah ingin menceritakan tentang penciptaan manusia yang intinya nanti ada perintah. Artinya bahasa kasar kita itu diceritakan dulu, kamu itu begini. Nah, sekarang jadi begini. Nah, udah jadi begini, sekarang aku perintahkan kamu untuk begini. Jadi apa ya? Disadarkan dulu kita supaya paham siapa sebenarnya diri kita. Jadi ketika Allah perintahkan, ya udahlah, kita patuh saja, tunduk saja. Karena kan kamu tuh begini. Jadi nggak langsung dikasih tugas, enggak. Dikasih tahu dulu siapa kamu ini sebenarnya, di hadapan aku ini siapa. Ya, gitu. Jadi kalau ibarat kata manusia, orang ini dikasih dulu tuh kamu begini. Sekarang kamu gitu. Oh iya ya, jadi maksudnya orang ini punya jasa terhadap diri saya. Sekarang saya patuh sama dia. Dan Allah pun akan bicara seperti itu. Ya. Haitsu ja'ala Allah ta'ala lahu sam'a wal basara wa sa'il hawas. Kira-kira Allah menjadikan bagi manusia as-sam'a, pendengaran. Artinya gini, kan yang ngasih pendengaran aku. Wal basara, yang ngasih penglihatan aku. Wasailah hawas, dan segala hawa isi indra, seluruh indra kita itu Allah yang ngasih. Pendengaran, penglihatan, semua Allah yang beri. Artinya, yuk Allah yang beri. Sekarang kalau aku perintahkan kamu untuk sholat aja, masa nggak mau? Gitu, biasanya begitu kira-kira.
Ya Allah itu menceritakan tentang hakikat kamu manusia sekarang seperti apa, yang kemudian Allah perintahkan. Satu yang Allah perintahkan apa yang dan yang diperintahkan itu dengan yang diberikan lebih banyak apa? Yang diberikan. Yang Allah berikan kepada kita lebih banyak dibandingkan yang Allah perintahkan. Tiap detik kita menghirup oksigen secara gratis, tapi yang Allah perintahkan hanya kita dalam 24 jam itu 5 waktu yang Allah perintahkan untuk sholat. Satu waktu berapa menit? Itu kelamaan dulu. 10 menit lah. 5 lah. Boleh Pak Jidat yang 1 juz di Sejam nih. Sendirian juga kalau jamaah mengikuti imam. Kalau jamaah mah tergantung baca imamnya Kalau sendirian, jadi kalau jamaah Ikut aja. Kalau sendirian ya maunya kita deh. Paling misalnya 10 menit kita anggap 10 menit berarti 5 berapa? Cuma kali 5. Cuma 50 menit nggak sampai 1 jam. Itu tundukan kita pada Allah nggak 1 jam. Sedangkan Allah memberikan kita per detik, setiap detik itu kita akhirnya Allah memberikan kita oksigen gratis gitu. Cuma disuruh segitu doang nggak saya kasih gitu. Allah ceritakan dengan penciptaan manusia. Saya punya suruh ini gitu. Allah haramkan dunia ini. Ada yang Allah haramkan. Sebutkan yang Allah haramkan. Bisa disebutkan. Yang Allah haramkan bisa disebutkan. Tapi yang Allah halalkan nggak disebutkan. Nggak bisa dihitung. Yang dia haramkan bisa kita hitung. Tapi yang dia halalkan nggak bisa kita hitung. Yang sederhananya, Nabi Adam alaihissalam di surga itu kan semuanya halal kecuali wala taqrabah al-syajar. Hanya satu itu aja jangan. Semuanya silakan kamu makan. Kamu bertempat tinggal di sama apa? Hai susah sama istri kamu itu silakan apa? Tapi wala taqrabah al-syajar. Kamu berdua jangan mendekat. Semua nanti itu. Tapi tetap aja itu aja yang namanya yang dia apa? Yang disentuh. Yang dikejar itu. Kan semacam itu. Udah lebih banyak. Yang lain yang silakan. Apa saja. Ya, artinya yang melarang itu lebih sedikit dibandingkan apa yang Allah perintah atau yang Allah halalkan daripada yang diharamkan. Tapi kenapa yang diharamkan itu yang apa itu? Yang dikejar terus. Ini diharamkan. Malah ini haram itu masih buruk tapi ini kejar. Itu sifat manusia. Nah maka awal surah ini ada hal ada alal insani hidup minad dahri lam yakun syai'an majhula. Jadi ini macam pertanyaan hal ada. Apakah datang atas manusia? Pada manusia hidup apa ini? Satu masa minad dahr dari. Jadi ada yang mengatakan dalam buku Saudi ad-dahr itu keketan di zamannya ada waktu. Dahr itu meliputi semua zaman, semua segala macam. Di fase-fase di luar apa? Misalnya kalau kita apa yang paling kecil apa? Jam. Nah, di bawah jam, menit, detik, di bawah detik. Apalagi di bawah detik. Nah, ada Detik ya, di saya kan detik-detik. Jadi ada hari itu kata di mana orang tidak bisa mendeskripsikan tentang waktu itu ada hari. Cepat sekali. Iya, tapi dia waktu, tapi di mana manusia nggak bisa mendeskripsikan lagi. Nah, maka maksudnya dikatakan hal atal insan hidup minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Lam yakun syai'an. Manusia tidak pada satu sesuatu pun yang bisa disebutkan. Artinya dia manusia, tapi pada di mana masa itu oke lah, masa manusia pertama di mana dia bisa? Dalam rahim. Itu kan ada masanya kan, masanya. Di kandang itu udah ada proses dari apa nutfah, dari apa terus jadi zigot, terus jadi embrio, jadi manusia gitu. Itu kan ada fase-fase di mana manusia. Tapi berpikirkah manusia sebelum itu masih tiba-tiba ada kan enggak? Itu kan berarti ada fase sebelum itu. Maka lam yakun syai'an mazkura. Dia belum disebut apa-apa. Kalau dikatakan oh dari air mani, udah ada namanya air mani. Ada sperma. Itu udah ada atas sperma itu udah ada namanya. Tapi lam yakun syai'an mazkura, dia belum disebut, belum bisa orang nyebut itu apa belum. Tapi itu menjadi bahan apa? Manusia. Dan masanya pun itu namanya masa apa? Oh kalau dalam perut itu masa dalam kandungan, oke. Sekarang air mani yang tidak dalam perut masa apa disebut? Tapi dia termasuk dalam kategori masa waktu. Nah itu ada hal. Terus lam yakun syai'an mazkura, dia belum orang belum bisa nyebut namanya apa ini. Tapi ini bahannya manusia. Ini namanya
Artinya apa? Nggak tahu. Jadi Allah ceritakan itu. Jadi orang manusia bisa berpikir, bisa mengetahui pembentukan. Kenapa ini bisa? Ini kan ingat ya, ini periode Madinah ya, Madaniyah. Artinya Madaniyah sudah mulai kondusif, sudah mulai berpikir rasional gitu. Kenapa? Karena kondisinya sudah agak tenang dibandingkan kondisi Mekah yang terintimidasi segala ketakutan, sulit untuk berpikir macam ini. Allah ceritakan, kamu bisa lihat nih, manusia diciptakan begini jadinya, asalnya begini itu. Tapi berpikirlah kamu sebelum itu. Oke, kalau kita katakan bahasa begitu, manusia bisa menciptakan dia seperti Allah. Ini bisa. Contohnya, oke, coba manusia bisa menciptakan gelas. Pertanyaannya, oke, dia hebat bisa menciptakan gelas. Dari apa bahan gelas? Pertanyaan, dari apa bahan gelas? Bahan bakunya dari apa? Oh, bahan bakunya juga diciptakan oleh manusia begini-begini. Terus sampai ujung-ujungnya manusia kan nggak tahu apa-apa. Dari mana itu kan? Akhirnya apa yang Allah ingin sampaikan? Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini Allah yang ciptakan, bukan kamu gitu loh. Kata siapa-siapa. Iya. Bukan apa-apa. Iya kita. Lain saya Allah tidak bisa. Oke lah, kamu bisa bilang kamu menciptakan kue donat, oke. Mana kue? Nah, kue donat kamu ciptakan dari mana? Oh, pakai tepung. Nah, tepungnya dari mana? Terus dulu sampai mana? Oh, tepungnya itu misalnya dari kentang. Nah, kentangnya dari mana? Oh, kentang kami tanam. Nah, tanamnya di mana? Nah, kalau nggak ada tanahnya, siapa yang menukar bibitnya? Kan ujung-ujungnya. Sebenarnya nggak ada yang bisa menciptakan. Ada bisa menciptakan apa manusia? Manusia hanya meneruskan, menjadikan. Iya. Nggak ada. Makanya bahkan rasanya kalau Allah perintahkan kita untuk sujud untuk ibadah, ya wajar gitu loh. Ini mau kalau kamu sih tahu untuk ibadah, ya wajar. Bukan siapa-siapa. Ya bukan siapa dia, bukan apa-apa. Kalau mau ciptakan kita seperti itu, ya oke, kamu bisa ngomong begini, oke, kasih makan segala macam. Tapi tadi setelah lainnya pun saya mazkur, kamu itu dari sebelum di apa bisa disebut apa-apa. Ada pada masa di mana manusia itu nggak bisa menyebut ini detik apa ini menit segala macam atau masa apa nggak bisa sebutkan. Dan juga manusia belum dikatakan apa-apa di sana, tapi ternyata manusia nggak bisa berapa. Nah itu jadi kita tuh mau disadarkan oleh Allah untuk mengatakan siapa ente sebenarnya. Kan jangan belagu-belagu pikirkan tentang Tuhan. Apa kalau pikir aja tentang ciptaan Allah, jangan bikin Allahnya gitu. Surah bilang Allah di mana ya gitu. Ngapain capek-capek? Bikin diri sendiri kita nggak sanggup, bikin Allah di mana mana. Oke, harus di mana yang ngapain? Karena itu orang filsafat begitu. Jelimetnya, bikin diri sendiri aja, nggak bisa. Bikin Allah Subhanahu Wa Taala, udah kan? Tafakkaru fil khalq, la tafakkaru fil khaliq. Pikirkan tentang penciptaan, jangan pikirkan tentang yang menciptakannya. Jadi pikirkan tentang yang diciptakan makhluknya, jangan berpikir tentang yang menciptakan. Kenapa nggak boleh? Bukan nggak boleh. Kamu mikir yang dekat-dekat kamu aja nggak bisa, mau mikir yang jauh. Nah, gitu bahasanya. Kemudian inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj. Ini menciptakan. Tadi kan bilang kami menciptakan manusia min nutfatin amsyaj. Dia apa? Nutfah air mani amsyaj. Tanya kita air mani yang bercampur, campurannya apa? Bagaimana cara nyampurinnya? Komposisinya berapa? Tahu. Oke, dari air mani, itu air mani taruh gitu, Campurin. jadi orang. Oh campurin apaan coba? Garam. Garam adona apa begitu? Gimana nyampur? Kan itu kan min amsyaj. Itu udah ada isyaratnya. Min nutfatin amsyaj itu isyarat, artinya sudah mau kasih tahu dari air mani yang bercampur. Dia nggak murni, ada campuran. Kalau sampai kita tanya, ini apa? Catnya pakai cat polis itu enggak? Campuran apa bukan? Allah.
Masih campur Iya. bukan nempel. Ya pasti ada campurannya lah. Tapi kita nggak tahu komposisi apa, kita nggak tahu. Ini ada berwarna dia, bisa nempel, bisa kering, segala macam ini. Ada campuran. Lalu katakan min nutfatin amsyaj. Tapi nabtali apa balik? Kami buat ujian kan. Bagaimana? Fajalnahu sami'an basir. Kami jadikan ya dia apa? Pendengaran dan penglihatan. Jadi sami'an basir itu sebagai apa? Ujian, menguji. Jadi punya telinga, Itu yang diuji. Kita dikasih fasilitas itu untuk diuji oleh Allah. Dikasih fasilitas. Artinya kenapa dikasih yang pertama dikasih tahu itu sami'an basir, bukannya tangan, bukannya kaki, bukannya apa. Kenapa? Karena paling pertama kali manusia mendapatkan informasi atau pengetahuan sami'an, pendengaran. Contoh sederhana begini. Pernah nggak kita sadar kapan kita menghafal surah Al-Fatihah atau kapan kita hafal surah Fatihah? Kita menghafal namanya Alhamdulillahirabbil alamin. Pernah ngapal Fatihah? Nggak pernah kan? Dan kapan kita hafal? Nggak tahu juga. Tahu kita kan kapan hafal? Waktu kecilnya kapan? Tahu tuh Nggak apa bisa. bisa aja. Pertanyaan dari mana anda bisa gitu? Nah, kalau kita bilang apa? Anda sering dengar kita baca belum bisa baca. Nah, karena ilmu yang pertama itu yang pendengar. Maka oleh karena itu ketika anak itu baru lahir, apa yang diperintahkan? Azankan iqamahkan. Tujuannya adalah supaya kalimat yang paling pertama kali didengar adalah kalimat thayyibah. Sama sebenarnya bukan hanya itu, ketika masih dalam perut itu sudah ada interaksi sebenarnya. Tapi jangan setelin dangdut ya. Joget ya dalam. Nggak pernah keluar jadinya apaan dia. Aduh. Makanya makanya karena yang bayi bukan bayi, anak-anak kecil farahubah segala macam itu ternyata bukan jadi otomatis 7 tahun apa dia, ternyata yang dalam kandungan tuh bapaknya udah mengkondisikan anak itu dengan segala sesuatu kait dengan Al-Quran. Iya, mamanya mau tidur baca 1 juz dulu. Iya, anaknya ikut dengar. Anaknya ikut dengar. Baca 1 juz mau tidur, sholat dia baca. Karena mamanya juga hafid, ayahnya hafid. Ya, anaknya ikutan dengar. Tidur baca. Iya, lagi mau ditidurin, bacain 1 juz gitu mau tidur. Kalau kita ya nyanyiin. Mau tidur, bacain cerita. Siapa? Udah tahu anak dia nanya lagi. Kalau dijawab repot ya. Mau tidur bacain ayat Quran, dia dengar. Mungkin akan kebawa mimpi juga. Kita enggak mau tidur bacain cerita. Si kancing nyolong timun, jadi koruptor. Jadi ngajarin nyolong. Ceritanya kancing nyolong timun. Wih, gedenya ya jadi koruptor dia nyolong mulu. Ada aja. Dongengnya dongeng cuy. Jadi ya pendengaran pertama kita belum bisa baca, bisa hafal Quran apa kenal. Itu ilmu apa informasi, ilmu itu pertama kan pendengaran. Maka hati-hati telinga kita ini. Kasih jaga. Hati-hati yang baru bermain. Ini anak sama. Waduh. Sabian mulu setelah ya. Ya itu sederhana aja gini. Kita nggak pernah ajar anak itu dengan kata-kata yang kita nggak, yang kata-kata bagi itu kata-kata jelek. Tapi kok dia punya vocabulary, punya kata-kata itu apa yang disebutkan? Karena dia dengar, dia lihat televisi, dia segala macam dia ada atau dari temennya gitu kan. Padahal kita udah jaga betul jangan sampai terkontaminasi dengan hal yang seperti itu. Tapi ya ternyata nggak bisa kita jaga. Di kemarin ada teman-teman di perguruan tinggi yang konsul seperti itu. Dia di rumahnya ada anaknya umur baru kelas 2 SD menunggu di rumah. Itu udah hafal huruf. Memang ayahnya hafid. Ini kok berapa juz? Berapa juz? Lama selesai. Berapa? 3 juz, 4 juz baru kelas 2 SD. Jadi, ibunya cerita sama ayah itu di rumah itu yang namanya TV nggak ada. Apalagi handphone segala macam. Pokoknya ayahnya itu aja udah dijadiin Quran aja. Bagi belum apa kayak dibaca aja sama bapaknya. Hafal baru ya 2 SD lumayan lah, 2 SD kalau misalnya sampai 4 itu lumayan. Itu bapaknya sendiri yang ini. Itu bagus dong. Anak yang belum bisa ngomongnya bisa Kan dia pendengaran kan?
Ilmu patutnya pendengaran. Dia melihat ayat-ayat Quran nggak bisa dia baca. Makanya sami'an ini diuji. Apa yang diuji? Apakah pendengaran yang Allah berikan kita gunakan untuk sesuatu yang baik atau tidak? Itu kan ujian. Yang kedua, basyir, penglihatan. Jadi penglihatan yang kita gunakan ini untuk seperti apa? Untuk ibadah atau tidak? Itu kan dua komponen ini yang apa? Yang jadi utama dari apa? Informasi pengetahuan kita dari dua hal ini. Maka itulah yang menjadi alat ujian oleh Allah itu dua ini. Dua ini yang menjadi. Kalau yang lainnya mungkin bisa, tapi kalau dua ini artinya orang apa namanya tulang bicara nggak bisa bicara, itu kan identik dengan apa? Dengan ini kan dengan tuli itu. Karena dia tidak bisa menginformasi, nggak bisa masuk, akhirnya dia nggak bisa mentulis. Kan rata-rata orang yang gago tuh kan tuli. Kenapa? Informasi nggak masuk sama dia, jadi akhirnya dia nggak bisa mengucap, nggak bisa berbicara, kecuali emang udah dewasa berarti. Jadi itu menunjukkan bahwa informasi itu yang paling penting. Dan ini tadi apa? Kami jadikan sebagai ujian. Kalau ini semua kita bisa kendalikan, kita bisa menekan semua anggota kita. Pendengaran kita, penglihatan kita kendalikan. Kita bisa ngomong karena pernah mendengar. Maka kita nggak bisa ngomong kalau nggak mendengar. Kita bisa ngomong gini, kan diajarin, makanya diajarin. Ayo ngomong apa kayak gitu kalau anak kecil diajarin ngomong. Karena kalau dia nggak dengar dia nggak bisa. Oke, bisa disekolahkan yang nggak bisa dengar dengan cara baca bibir kan, tapi dia harus apa? Melihat atau dengan isyarat. Itu kata-kata semua itu sumber informasi. Nah itu sebenarnya apa? Nabtali apa? Ujian. Kaki kita melangkah ke sini nih, itu kan karena dengar. Minimal karena baca WA. Cara ada ngaji gitu kan, ini baca WA kita langkah kaki kita itu, kita baca baru mendengar atau di telepon. Nah itu kan karena kita dengar atau karena kita baca kita melangkah gitu. Jadi semua aktivitasnya awal dari situ. Maka kalau itu nggak dikendalikan, masya Allah. Nah tadi Allah berikan kita petunjuk dengan jalan Rasulullah. Nah, kalau anak lahir diajarkan dia, dikomahkan dia, supaya apa? Kalimat-kalimat thayyibah yang dia pertama kali udah diazarin, udah dikomatin bedanya begitu. Bedanya masih begitu. Belum diapain? Udah diazarin, udah gedenya masih begitu aja. Apalagi kagak diazarin kali. Ada konslet. Ya, itu seperti itu. Udah diazarin dikomatin, bedanya masih takut dengan suara azan. Bahkan lebih. Takut kenapa? Karena suara kidung lebih dari suara azan. Kidung lebih merdu. Iya udah diazanin itu dari kecil udah azan, kupingnya udah. Pas gedenya dengan suara azan. Bahkan bukan itu lagi. Bahkan belaga kagak denger. Apa belaga kagak denger? Ya, kalau azan kan panggilan kan. Hayya 'alas shalah itu aja enggak. Hayya kemudian salat panggil. Tetap udah dipanggil kan. Yang marbot. Ke suara speaker gede apa sampai bikin menara speaker tetap aja. Yang datang mah yang itu juga. Oke menara kan tujuannya biar oke menara itu. Tujuannya biar suara panggil kan jauh gitu kan. Saking jauhnya yang tetangga akan dengeran. Oh ya suara sono. Di sini kok. Apartemen kedengeran. Ini kagak. Banyak karyawan gitu Ya iya. Banyak karyawan MBK. Bus. Karyawan juga karena lagi istirahat. Kalau dia nggak buru-buru sholat bisa ntar masuk lagi jam. Itu kan udah apa? Itu ujian loh kita dipanggil, denger apa enggak gitu. Denger nggak dipanggil kayak? Enaknya nggak denger. Makanya kan tabtali. Hati-hati. Itu dari awal surah ini sudah Allah beritahukan tentang ujian. Telinga kamu, mata kamu. Maka pasanglah telinga, pasanglah mata, perhatikan betul-betul. Seleksi betul-betul.
Apa yang kita harus dengar, apa yang harus kita lihat. Kalau nggak butuh kita mendengar, nggak usah kita dengar. Kalau nggak butuh kita lihat, nggak usah kita lihat. Kenapa nanti ujungnya bahwa yang kami ciptakan pada kamu itu bentuk pendengaran dan penglihatan itu untuk ibadah gitu. Mau makhluk jinna wal insa. Waktu jinna wal insa artinya manusia segala bentuk atribut manusia, mau matanya, mau kupingnya, tangan, semua yang disebut manusia itu dia untuk ibadah. Kadang di situ yang kita agak sedikit ya bukan mengabaikan, ya emang sudah terbiasa saja kita kayak panggilan azan, dengar Al-Quran, ya Al-Quran dibaca ngahe-ngahe aja, udah aja azab segala macam. Maka tidak berapa asliku ansitu itu apa? Tidak boleh Al-Quran kalau Al-Quran dibacakan sebenarnya nggak ada. Kita di Al-Quran dibacakan malah justru mau bilang. Summa tahaddasat anin na'imil ladzi a'addahu Allahu fil akhirati ahli jannah. Kemudian surah ini bercerita tentang an-na'im, tentang nikmat-nikmat allazi a'addahu Allahu fil akhirati, yang Allah janjikan di akhirat di ahli jannah untuk penghuni syurga. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Sesungguhnya al-abrar, orang-orang yang berbakti pada Allah, yashrabuna akan minum min kasin dari gelas-gelas kana mizajuha, yang campuran itu kafur dengan kafura. Kita nggak tahu kafur yang jangan kafur tulis gitu. Kafura ya kafur. Jadi artinya apa? Itu minuman yang Allah berikan yang nikmat. Kafura itu apa? Ya udah kafur itu minuman surga. Jadi ya artinya sih emang kafur karena kita nggak tahu jenisnya kayak apa. Gitu. Tapi sebutnya kafur. Kafur memang enak gitu ya. Kalau ngomong kapur enak kan ngomong kapur di sini gitu. Kapur di sana kan lain lagi. Arak di sini juga beda dengan arak di sana. Madu di sini juga beda dengan madu di sana. Susu di sini juga beda dengan susu di sana. Allah sebutkan kapur itu campuran kapur. Aina yashwi ibadullahi. Ainan mata air. Yashrabu biha, yang minum bila ibadullah hamba Allah. Yatafajjaruna bitafjir, yang mancar akan pancaran yang sangat kuat. Di air mata air apa? Mancar. Itu hanya gambaran-gambaran di mana ingin memberikan motivasi kepada hamba Allah supaya apa? Dia beribadah pada Allah. Ganjar Airnya datang sendiri. nanti ada. Langsung datang sendiri. Jangankan airnya, pohonnya saja. Ya, pohonnya itu datang sendiri. Masya Allah. Ada niatan. Ada niatan. Ya kan? Wadan alaihim zilaluha wa zuliat. Ya, futuha tasila wa zuliat. Ya begitu. Merendah. Pohonnya merendah. Pohonnya datang. Pohonnya besar-besar. Yang riwayat pohon itu ada buahnya aja segede-gede gentong misalnya. Masakan iya satu gede gentong aja nanti riwayatin. Segede-gede besar. Orangnya juga 35 meter. Gede-gede. Enggak. Ya kalau kita gentong orang, ya orangnya sama seperti orang sebelah apa masa Nabi Adam alaihissalam. Jadi kembali kan kecil-kecil kayak gini kita. Kembali seperti Nabi Adam alaihissalam. Ya kalau katanya gentong orang kayak gimana? Ya orang lebih besar dari itu. Nah artinya yang kayak besar-besar kayak gitu. Pohon ini kan besar kan? Loh pohon itu ada di surga, ada sebuah pohon apabila kamu berkeliling mengelilingi apa namanya diameternya itu, kamu berjalan sudah naik onta itu 40 tahun nggak akan sampai ke ujungnya, saking gedenya itu pohon. Tapi ketika metik buahnya, oh nggak bisa. Ya kita harus, ya jangan. Iya, jangan. Kan belum ada pernah ke sono ya. Terserah lu lah mau ke sono kagak. Percaya ada kalau urusannya. Jangan menggambarkan. Karena yang tahu surga kan cuma orang beriman. Iya. Yang enggak itu sudah enggak usah dikasih tahu sama Allah. Percaya enggak percaya itu mas. Nah, tapi kemudian summa zakarat awsafa haula su'adai bi syai'in min al-ishab. Kemudian menceritakan tentang orang-orang yang kayak gitu tuh. Sifat-sifat mereka yang berbahagia, yang selamat di surga itu dengan sesuatu minal ishab, dengan berbagai macam pemberian. Apa sifatnya? Wasafatkum bil wafa'i bin nazri. Wasifatkan mereka itu bil wafa'i bin nazri. Yang menunaikan bahasanya, janji-janjinya, sumpah dia nggak ingkar. Loh, wafa'i bin nazri itu langsung janji. Apa janji? Kita udah berjanji sama Allah sih. Kita udah berjanji sama Allah. Kalau mau tanyakan ya, apa? Alastu birabbi, kita sudah menjawab.
supaya nanti di dunia kamu nggak punya helah, nggak punya alasan lagi untuk mengatakan aku belum pernah. Wah itu lebih oke, yang itu masa lalu kita nggak. Lah kita itu masa di sana kita nggak ingat. Oke, kita nggak ingat. Kamu udah peringatkan itu, kasih tahu itu. Yang real aja, yang kelihatan saja setiap saat kita baca inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu kan janji kita. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu kan ikrar kita. Memenuhi itu. Kata iya karena abu dua iya karena saya. Hanya kepada Engkau lah. Hanya kepada Engkau lah kami minta tolong. Itu udah ikrar kita itu. Setiap saat kita ikrarkan itu. Berapa kali kita baca Fatihah minimal dalam 24 jam di sholat 5 waktu itu berapa kali berarti? Kalau setiap rakaatnya harus baca itu. Iya karena abu iya kan. Bahkan doa ditanya inna sholati wa nusuki, semua sholatku wa nusuki, ibadahku wa mahyaya, hidupku wa matiku lillahi rabbil alamin. Itu kan ikrar kita. Itu al-wafa dia menunaikan tidak. Apalagi wa it'amil fuqara'i, memberi makan orang-orang fakir. Ibtigha'a mardatillah, ini yang paling penting. Hanya mengharap ridha Allah. Wala khaufi min azabillah, takut dengan azab-azab Allah. Azab Allah takut. Baru salah ngomong aja 6,4 Richter langsung diguncangkan. Mana di mana? Lombok Timur, Sat. Salah gubernurnya sih. Lombok Timur, Baji. Ini sih malah. Nenek. Kalau salah ngomong doang berarti. Kalau ngomong doang gimana ya salah. Tapi bagus di darat, nggak di laut bisa tenggelam itu. Kalau di laut kayak tsunami di Aceh, tenggelam tuh Lombok itu. Bagus di darat. Baru tuh makanya. Oh, Bapak nggak, saya ingat Bapak. Pemimpinnya ngomongnya salah itu kan. Beda pulau. Tapi masih itu. NTB masih Oh, NTB. beda pulau. Tidak pulang. Insya Allah. 6, pasal itu semua ada yang langsung meninggal juga kan. Dalam macam Masya Allah. Itu nggak ada gejala-gejala langsung tiba-tiba goncangkan. Dan goncang nggak sekali, ratusan kali kan. Iya. Sampai malam masih terasa tuh bikin orang ketakutan. Bisa ya. Ya. Masya Allah. Makanya gubernurnya kasih tahu dong dia. Itu Itu nggak ada akses, nggak ada akses. Itu. Wassalamualaikum. Baru kan itu kecil, itu belum apa-apa, itu belum zulzilah, itu belum itu. Itu kecil doang gitu. Baru di setil Masya doang. Allah. Itu belum apa-apa, belum. Masya Allah. Ya wahafin azab itu di dunia gitu. Nanti di akhirat Masya Allah itu udah kasih tahu lah. Semua ingat apa enggak, takut apa enggak. Wa zakarat anna wa ta'ala qad amanahum min zalikal yaumil abusil ladzi taqlahu fihi. Namun dia menceritakan bahwasanya qad amanahum, Allah amankan mereka. Artinya orang-orang beriman yang Allah amankan di min zalikal yaumil abus, pada hari yang abus itu apa? Abasa itu apa? Yang pada yang pada masam, pada allazi taqlahu fil wujuh, yang taklah itu yang pada mengkerut, yang pada masam itu perut wajah aja. Jadi yang kita tuh akan selamat pada masa. Kenapa seperti itu? Orang kalau punya suatu peristiwa yang itu kan pada ketahuan itu namanya hari kiamat. Allah amankan, mereka tuh nggak akan merasakan yang kayak begitu. Yufuna bin nazil khafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka itu menunaikan dengan nazar. Mereka takut hari yang ada syarru, kejelekan kedahsyat itu mustatira. Mustatira apa? Aslinya kan yang bertoir kan yang berterbangan apa? Merata seluruhnya kena. Syarruhu, jeleknya hari itu semua, nggak ada yang selamat, semuanya kena. Tapi apa? Diselamatkan. Nah ini wayat imuna ta'ama ala hubbihi, dan mereka memberikan makan ala hubbi, atas yang dia cintai. Jadi makan, berikan makan makanan yang dia sukai, bukan makan yang nggak dia makan. Udah mau miring-miring kasih tetangga aja, oh itu. Jadi apa? Udah dia nggak mau makan, udah kasih apa? Kasih orang. Bukan. Miskinan, orang miskin. Wayatiman, anak yatim. Wasiran, dan orang-orang ditawan. Yang paling penting innama nut'im, hanya saja kami memberi makan kamu liwajhillah,
Ini yang paling penting. La nuridu minkum, kami tidak mengharapkan dari kamu jazaan, balasan, wala syukuran, bahkan ucapan terima kasih pun enggak kita harapkan. Itu namanya wajib. Kadang-kadang kita kan gitu ya. So ngomong dikasih terima kasih aja kagak. Kadang kita suka gitu ya. Suka iya orang yang itu layak dikasih terima kasih. ngomong banget terima kasih aja kagak. Nah, kan? Itu berarti udah ketahuan itu mau apa dia. Jangankan balasan, syukur aja kita nggak, dia mengharapkan. La nuridu minkum jazaa'a wala syukur, kami tidak mengharapkan balasan, wala syukur, ucapan terima kasih pun kami tidak mengharapkan. Itu namanya liwajibillah, Ridho Allah. itu namanya wajib. Apalagi mungkin udah habis deh semuanya. Lu kalau nggak gara-gara gua, ya habis. Terima kasih aja. Kadang-kadang kita suka ngejek gitu ya. Orang dikasih nggak tahu diri banget, dikasih kayak gitu. Baru balas terima kasih udah kagak. Dua silap, karena waspada. Memberi makan apapun, yang memberi makan macam-macam, nggak mesti makanan yang apa sifatnya yang besar kayak enggak, makan apapun bentuknya. Kalau bisa orang yang itu pun tidak tahu siapa yang beri, itu yang paling baik. Kayaknya pengen dibacain ya. Bukan mesti bacain. Dibaca panjang banget lagi sampai berapa? Panjang habis waktu. Oh ini waktunya udah gitu kadang-kadang enggak, kalau yang kecil kan hamba-hamba. Nambah. Kemudian baru sebut namanya. Dibacain dengan diumumin. Besok global aja. Orang lagi baca Yasin ya baca gitu ya, berarti kenapa baca Yasin nggak bisa habis baca kayak ngapa kalau gitu kan konsentrasi bubar ya. Terus kan sih nggak harus merasa bahwa terganggu banget itu lagi kita. Ini dia apa tiga kadang-kadang kalau nunggu habis itu ya berat dengan murojaah hafalan kita kadang ya sampai lah 1 juz. Karena kalau ada gitu udah dengan di mana Pak? Kadang nggak sampai apa. Iya nggak apa-apa, cuma ada momennya aja yang dapat. Kalau ditempel emang nggak boleh harus ditempel aja terus. Tempel aja. Kalau tadi apa? Satu ya mungkin adanya buat memotivasi motivasi gitu. Kalau dia mau orang akan motivasi, bahkan dia cari orang mau sedekah tuh nyari, bukannya dia baik diminta sedekah tuh nyari, saya mau sedekah aja dicari. Nah itu membuat wajib lain dan nurin bil jaza wala syukur, nyari kasih mau sedekah. Tahu-tahu di kotak amal ada duit 3 kepok, siapa yang biasa recehan mulai 3 kepok di bawah. Baru tuh ya. Biasanya di sini kan recehan 1000-an baru banyak banget ratusan ribu sampai 100 lembar gimana? Wah, baru tuh. Kita doain mudah-mudahan ya gitu kan. Nggak usah nyetorin gitu, masukin aja. Masukin aja, jangan almani laundry aja orang. Nah, ini yang paling penting. La nuridu minkum jazaa wala syukur. Ini yang paling penting yang kadang-kadang kayak gitu berat. Belum bisa dirasakan. Berat. Jasa, kalau misalnya jazaan oke lah, tapi syukur itu kadang-kadang kayak gitu emang kendala itu. Maksudnya terima kasih aja kagak tuh orang itu. Padahal kalau kita katakan gini, ketika kita memberikan sama orang, sebenarnya beruntung siapa? Kita. Yang kita sebenarnya yang beruntung. Apa beruntungnya? Masih ada orang yang mau menerima pemberian kita gitu. Sebenarnya yang dia kalau dia makan habis selesai, tapi kita tuh yang beruntung. Oh, ternyata pemberian kita masih apa? Terima. Diterima mau. Kalau nggak diterima kiamat kita. Duit banyak, nggak ada yang menerima sedekah kita kiamat. Ada apa itu? Ya kalau berarti yang tidak diterima itu kita yang beruntung. Berpikirnya jangan berpikiran yang normatif yang kayak biasa itu. Iya, pikirnya itu bikin kita pikiran yang terbalik ke bagian kita. Yang menerima kita yang beruntung, bukan dia. Keuntungan dia dapat mati, tapi kita keuntungan kita abadi. Dia mau terima ya. Kalau dia nggak terima, kita mau sedekah nggak ada yang mau terima, coba ya. Mau sedekah nggak ada yang terima, itu tanda-tanda kiamat dia ada apa? Nanti itu udah tidak ada yang mau terima. Coba kamu sedekahnya kemarin kau terima, sekarang jangan terima lagi. Berarti masih itu beruntung. Jadi kalau kita katakan ini menjadi sifat-sifat ahli surga,
tapi nggak ada sifat ini pada diri kita, ya menghayal doang sudah. Jadi harus ada checklist. Nah ini ada nggak, ini ada ini. Ini kan sifat saya sudah. Checklist nih. Jadi kalau belum ada jangan menghayal masuk. Yufuna binati itu. Ya. Ini sifat-sifatnya ya. Oh ada nggak yukuna, ada nggak kita ya. Inilah salah satu hal ini Pak. Kemudian namanya al-ghaus. Itu kalau ngaji istilahnya itu satu ayat yang diambil itu langsung udah dia yang muslah dari jangan ngaji, nggak mau ngaji lah, sampai dia paham betul, sampai dia bisa memahami ayat semua, sampai kalau kata apa bisa hafal, sampai dia bisa ngamal. Kalau dia bisa mengamal itu baru dia balik lagi gurunya, baru ngaji lagi tambah. Kalau dia belum itu jangan. Kadang-kadang berhari-hari dia uzlah, dia nggak ketemu gurunya lagi. Tapi anehnya setiap gurunya baca satu ayat itu langsung melekat di hati, artinya langsung didoakannya. Jadi bagi dia itu sudah terpati gitu. Sudah di bahasa kasarnya kayaknya dulu tapi tidak begini. Saya udah mendapati majlis ilmu itu tidak, tapi kenapa enggak seperti yang aku dapat dari kau? Hanya gurunya tahu al-harajin. Ada apa? Kata Abu Malik al-Ras, aku udah banyak mendatangi para guru bermajlis, tapi tidak seperti itu. Hukumnya takailamu dan berapa bisa lain jauh di al-sinati apa di akhir al-sinati lain jauh di mereka itu mengajarkan bicaranya dia tahu bisa dengan lidah mereka lain jauh di sini tidak melewati kuping kamu, tidak melewati. Buat anak aku sedangkan aku mengajarkan kamu itu luar itu wa yakhruju minal qalb dan keluar itu dari hati. Jadi yang bisa melekat satu orang itu adalah ketika orang itu mengajarkan di wajib. Dia maksudnya di murid kok kalau gurunya baca satu ayat selesai bagi dia terpati, kemudian dia ingin mengamalkan. Bahkan ditanya dari dulu pernah ngaji seperti itu, tapi kok nggak kayak begini? Dia nanya sama guru, apa gitu kan? Ya ternyata wajib lah nggak gitu kan? Islam macam itu. Artinya asar efek pada orang lain yang tidak wajilah dengan wajib itu sangat berbeda. Efeknya itu bagi orang yang menerima iya, bagi orang yang memberikan ya udah pasti itu sih urusan Allah Subhanahu. Tapi orang yang menerima itu dengan keikhlasan keridhaan yang diberikan beda dengan orang yang kalau diberikan bahasa kasar ngapain? Ya nuntut atau minta ya ada sesuatu lah, apalagi udah mau 2019 ya gitu loh. Ya beda. Coba. Ya nggak munafik lah kita. Yang diberikan oleh orang-orang pada saat terjadi seperti itu, apa yang berasal dan berefek pada kita coba. Yang berbekas pada kita. Oh ini gara-gara ini kemarin nyala gini, masjid karpetnya gitu. Kira-kira ada nggak? Nah karpet ini masih semua ini gara-gara dia kemarin itu mau jadi caleg, akhirnya masih dapat di karpetin bagus betul. Asar dari itu karpet betul, tapi belum tentu tuh akan aman. Kalau ini soal nggak jadi dulu lagi itu karpet balikin lagi dulu lagi sampah Belum jadi like ada kan di dulu lagi ada jadi ya udah kopi. Asyik juga, kenapa? Kalau asarnya positif, tapi kalau asar kita negatif, yang diberikan sesuatu itu ibaratnya menjadikan kita bagi orang yang beriman. Yang paling dikhawatirkan negatif itu bukan penyakit, tapi ketika dia tidak ada ghirah untuk ibadah itu udah penyakit. Jadi dia sudah tidak Tidak ada motivasi. bisa mendemotivasi, sudah tidak tajam lagi ininya apa hatinya itu udah penyakit. Artinya nggak mesti harus stroke macam enggak. Bagi dia itu udah hilang motivasi.
Kira kemarin itu kalau sholat nikmatnya luar biasa bangun kesana, kalau bangun malam kenapa jadi berat? Nah itu udah ciri-ciri tuh. Jadi kalau udah mulai dulu itu kalau bangun malam itu enak rasanya nggak berat, dan jam sekian kita enak paginya. Sekarang kenapa ya udah jam setengah 3 atau jam 3 aja masih berat, sampai baru jam 3, ntar aja setengah 4, ntar aja jam 4. Kalau dulu misalnya bangun setengah 3, langsung bangun setengah 3, langsung sholat, enak nikmat sholat sejam. Nah itu kalau udah ada perubahan itu, ya tanda-tanda. Pertanyaannya, karena apa sih ada apa salahnya? Kok di tubuh kita nggak mau diajak ibadah? Apa yang salah? Bagi orang beriman itu menjadi penyakit itu, bukan harus stroke, stres, karena itu sih udah ketahuan ya. Tapi bagi dia itu udah penyakit juga, udah sangat berat. Kenapa? Karena bagi orang yang beriman, ibadah itu bukan pahala yang diharapkan, tapi kenikmatan beribadah itulah yang paling besar ganjaran. Hal jazau ihsani bukan karena pahala sekian enggak bagi dia, tapi ketika dia menikmati ibadah itu, dia dengan ibadah itulah ganjaran yang paling besar. Bukannya nanti kamu begini, bukan. Ketika misalnya sholat duha itu mengakibatkan dia dapat rezeki yang banyak, bagi orang yang ingin beriman itu bukan karena dapat rezeki yang banyak, ketika dia menikmati untuk sholat duha itu, nah itulah kenikmatan apa yang ganjaran yang paling luar biasa. Hal jazau ihsan, tidak ada ganjaran kebaikan itu sendiri. Artinya kebaikan yang kita lakukan dari sholat, maka tidak ada ganjaran ketika kita menikmati sholat itu yang paling besar. Ya ketika dia menikmati, jadi melakukan ibadahnya nggak sulit, itu yang paling besar, bukannya karena kalau begini akan begini, kalau begini akan begini. Karena begitu. Sederhana juga. Orang misalnya ketika dia rajin baca Quran, yang namanya penyakit mata kecil aja, itu bukannya penyakit matanya yang dia sesali. Nggak bisa baca Quran, bukan penyakit matanya, nggak bisa baca, penyakit matanya ke dokter nggak bayar, bisa istilahnya, tapi ini nggak bisa baca Quran. Iya makanya, bukan berarti dia menyesal, itu bukan itu, tapi nggak bisa baca Quran, biasa baca Quran. Maka Ummu Aiman itu, dia ketika dia itu kan pengasuhnya Rasulullah. Jadi Rasulullah itu sering datang ke rumahnya. Dia pengasuhnya, bahkan dia kan dinikahkan kepada anak-anak Rasulullah, Zaid bin Harisah, yang punya anak Usama bin Zaid. Itu lumayan masih. Akhirnya dia ternyata sangat luar biasa. Jadi Abu Bakar As-Siddiq ketika Rasulullah wafat ngajak orang untuk ayo kita ke rumah Ummu Aiman. Kenapa? Pada ketika Rasulullah masih hidup, Rasulullah itu sering mengunjungi ziarah. Karena rumahnya itu di pinggir kota Madinah, di dalam kota. Rasulullah sering ke sana. Ayo kita ke sana. Sampai ke sana itu Ummu Aiman sudah menangis. Rasulullah wafat, dia bakal bilang, kenapa kau tangis? Rasulullah itu sudah menempati tempatnya yang paling mulia. Di sisi Allah itu lebih baik. Maksudnya buat apa kau tangis? Rasulullah sudah wafat, tempat Rasulullah itu yakin juga di tempat yang paling nikmat sisi Allah. Artinya kalau kita punya kasih dan dia menikmati tempatnya, kan kita nggak akan sedih gitu. Kata Ummu Aiman, bukan itu yang aku tangis. Aku sudah percaya bahwa Rasul itu menempati tempat yang paling mulia, yang paling. Yang aku tangis adalah karena wahyu tidak turun lagi. Masya Allah. Sekarang wahyu udah ada. Sekarang wahyunya sudah ada, ini nggak ada. Dia kalau wahyu nggak turun lagi. Nah sekarang kita wahyunya di depan ini gitu kan. Itu dia nangisnya wahyu nggak turun lagi. Wahyunya udah ada. Yang dia tangis itu ini nggak akan turun lagi, sudah segitu-gitunya. Merasa kurang. Nggak dibaca. Dia nangis itu karena wahyu. Nah ketika itu bagaimana Abu Bakar Siddiq, Umar Khattab, mereka pun akhirnya menangis. Dengan nangisnya Ummu Aiman itu bahwa wahyu nggak turun lagi, Al-Quran nggak turun lagi. Jadi yang ditangis itu karena Al-Qurannya nggak turun lagi, bukan karena Rasulullah sudah wafat, itu sudah dijamin oleh Allah, sudah selesai. Tapi wahyu nggak turun. Ada masalah di apa, masalah di dunia ini nggak ada lagi yang akan bisa
berikan wahyu. Kenapa? Rasulullah nggak ada, itu yang aku tangisi. Coba bayangkan. Kita wahyunya sudah ada. Nggak baca. Udah dibacain. Kagak dibaca. Apa mau Saya dibacanya? Apa dibacanya itu? Ida Quran, Ida Quran alaihi Quran, saya tidur. Sampai dibikin talim tuh segini aja. Itu udah ada gitu. Wahyunya katanya Masya Allah nangis seperti itu udah ada kok. Ada sudah tinggal baca. Apa yang kita butuhkan ada di sini. Dan ini Quran yang nggak turun lagi kemudian. Tapi Ummu Ain bukan orang sembarangan juga. Artinya pengertian memang dekat dengan Rasulullah. Akhirnya saya pernah ceritakan juga bahwa dia itu ketika hijrah ke Madinah itu sendirian, malah bersembunyi-sembunyi dalam keadaan yang sangat panas dan sangat kehausan, kayak orang apa kalau kadang-kadang suka Dehidrasi. ada ilusi gitu. Kalau Morgana. ternyata kan di atas suara dia nengok kenapa ada ember tiba gitu dari nggak tahu dari mana orang lagi kausan gitu kan ada gitu enak aja ya ternyata beda air dia minum tuh air dari atas artinya ya kalau dia mengatakan ya bahasanya itu kan dalam keadaan kepanasan mungkin antara sadar nggak sadar atau gimana dari atas tuh ada orang yang memberikan gitu kan. Kemudian dia bilang di atas pala itu ada tiba udah airnya ada haus udah diminum. Apa yang terjadi? Setelah minum air itu sepanjang hidupnya dia tidak pernah kehausan. Masya Allah. Masya Allah. Wah itu air dari haus Rasulullah. Telaga kausan kayak itu. Bahkan pernah nyoba dia puasa di sangat trik matahari dia puasa dan sengaja dia berpuasa sengaja di matahari dia beraktivitas sengaja itu supaya nggak pernah kehausan gitu. Nggak ada rasa haus setelah minum air. Kenapa? Jadi karena kenapa dibilang dari atas kan? Itu udah karena orang lain karena itu takutnya itu apa ilusi segala macam. Tapi dia minum tapi setelah minum itu tidak pernah kayak. Kenapa bisa seperti itu? Dialah orang yang mengasuh Rasul. Itu awalnya dia itu adalah budaknya Abdullah ayahnya. Ketika ayahnya wafat maka dia bersamaan sampai Rasulullah lahir itu kan dia yang rawat sampai akhirnya ketika istilahnya dewasa sekalipun bahkan dimerdekakan tapi dia tetap nggak mau sama dengan Zaid bin Haritsah kan dimerdekakan dia mau berkhidmat Rasul akhirnya disuruh nikahlah kepada Zaid bin Haritsah akhirnya nikah punya anak sama bin Zaid. Itu semuanya kecintaan Rasul. Orang kalau dekat dengan Rasulullah dia begitu jadi. Tapi dia kenal betul karakter Rasulullah. Tapi yang dia tangisi bukan Rasulullah. Al-Qur'annya dia tangisi. Dia turun lagi wahyu. Itu wahyu udah apa? Berapa mata kita nggak cari, nggak harus Duluin nggak mau belajar. Baca doang nggak ngerti apa-apa. Mana bisa pintar? Kalau mau kita boro-boro sampai nangis kayak begitu gitu baru nangis kayak Lihatnya aja kayak nggak ada getaran. jadi penyakitnya di situ jadi kalau para alim ulama atau orang alim itu atau para orang yang beriman kita kan secara umum itu jadi penyakit kenapa nggak ini lagi kan Apa ya? Iya nggak ada rasa Istimewanya gitu ya. Al-Quran ya apa sih kalau kita katakan belum merasakan kenikmatan ketika kita membaca dan mengetahui ilmu yang memberikan. nah artinya itu kan bisa dirasakan tapi kenapa kita nggak merasakan ada sesuatu yang salah berarti gitu apakah karena banyak maksiat apakah karena itu jadi itu yang kalau itu dia sama halnya ketika Imam Syafi'i radhiyallahu ketika hafalannya dia rusak ya syakautu ila waqi bisu'il hifzi farsyadani bitakil mas aku ngadu pada guru dengan suil hifzi hafalanku kok jadi Imam Syafi'i itu dia baru hafalannya agak rusak udah ketakutan Nangis itu. iya udah mencari solusi kenapa kok hafalanku jadi apa hafalanku jadi apa jadi ngeblank begini ada apa ini apa masalahnya apa perkaranya syakau dilawaki aku ngadu kepada guruku pada sadani bitarkil masih guruku memberitahukan menunjuknya
bitarkil mas, tinggalkan maksiat. Pertanyaan kita, sepas Imam Syafi'i maksiatnya apa? Apel dong. Sampai lupa apa? Apalah. Oh kita nggak pernah lupa, iya emang nggak pernah apa ya gitu. Di luar kepala kan. Hah? Di luar kepala. Katanya, oh saya mah nggak pernah lupa hafalan saya. Emang berapa itu sama kau? Ya itu maksiatnya. Jadi itu ya kan Pak Haji ya. Kena kenikmatannya menghafal itu ketika hafal itu rusak, itu kan menjadi gelisah, takut ada apa cari. Kita nggak hafal, hafalan hilang, udah nggak hafal lagi. Ya sudah, selesai kan bahasa kita begitu. Dan itu tidak bisa ditinggal lama, harus langsung buka kembali. Iya, artinya ada apa ya? Pasti ada masalah gitu loh. Pasti ada masalah. Nah, pikiran Imam Syafi'i itu mencari inti masalahnya, bukan berarti ingin kalau itu hafalin lagi, bukan itu masalah. Tapi kenapa kok ini bisa hilang? Ya. Atau boleh bitarkil ma'asyi, oh tinggalin maksiat. Ya, itu pikiran maksiatnya apa? Ya maksiatnya kita. Kita memang maksiat bikin apa? Maksiat Imam Syafi'i itu apaan sih ya Rob gitu kan? Orang itu tapi tetap rusak hafalannya lah kita. Hancur kita. Kebaikan kita apa coba? Setiap berkeluar pintu aja udah Hancur ya. Ya keluar pintu, baru buka pintu aja tuh di depan pintunya di depan udah rumah orang lah kalau ya lagi nongkrong segala macam. Lu jangan kata-kata otak, mata segala macam itu udah atau hati udah nauzubillah ya. Kalau lagi yang kelihatan aja kita kan udah seliweran di mana-mana udah masya Allah kayak gitu. Ya teh yang bahkan maksiatnya di dalam rumah kita sendiri, bukan dalam rumah, dalam kantong kita. Handphone. Iya kan, dalam kantong kita. Oh, tuh ada. Coba aja baca gosip juga sama aja kan, gosip juga sama aja. Ya, artinya wajar kalau bukan wajar, artinya ini Quran ini sesuatu yang mulia, dia bersih, dia sempurna, maka dia nggak akan menempel kepada sesuatu yang kotor. Yang mulia nggak akan nempel, dia nggak mendekati. Jadi yang sebenarnya, ini kan di sana kan ada doa terakhir ya. Kunna hujjatan lana wala hujjatan alaina. Jadikan Quran itu hujjatan sebagai apa? Pembela wala hujjatan. Jadi ada hujjatan lana, ada hujjatan wala hujjatan alaina. Jadikan dia hujjah, pembela nanti bagi kami. Wala hujjatan alaina. Jangan jadi justru dia akan menghujat kami. Kenapa? Ternyata ada juga Al-Quran yang justru apa nanti? Menghujat kita. Kita tahu tapi kita tidak. Maka di itu oleh apa? Kalau yang kedua Quran itu pada depan itu kalau sini ada lagunya juga bukan lagu juga tuh kalau doa itu bil Quran wajib. Allahumma hamna bil Quran. Waj'alni imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirni minhum ma nasitu. Allahumma zakirni minhum ma nasitu. Nah, ada yang mengatakan jangan nasitu minhum ma nusina. Dilupakan. Kalau minhum ma nasitu itu soal kita sengaja melupakan. Makanya katakan dimajulkan dia minhum ma nasitu. Ya, kami itu dilupakan. Jadi ada yang menyebabkan kami ini lupa. Kalau minhum ma nasitu itu ada yang mengatakan kalau itu apa? Kita seolah sengaja lupa, jadi melupain. Kita nggak mau itu, yang kita mau itu. Ada. Jadi ada. Kalau ada yang sudah dirubah, ada kalau yang di belakang itu ada yang sudah dirubah ini, ilusi itu. Ada yang sudah dirubah. Karena kalau di hadis mengatakan orang itu dosa kalau dia melupakan Al-Quran itu dosa. Jadi kalau dia sudah hafal, dia lupakan itu dosa. Karena emang kata Rasulullah, yang namanya hafal Al-Quran itu kayak kuda liar. Kalau kamu nggak kencang ikatnya, lepas dia. Kuda liar. Itu para hufaz itu kan setiap hari dia murojaahnya kalau Prof. Agil Murad Najib dia kan orang hafid. Setiap hari itu di mobil segala macam itu udah. Itu kalau sehari aja nggak murojaah, itu apa namanya rusak itu artinya bisa mau nggak buka lagi. Jadi setiap hari itu. Kalau bagus setiap hari hatam. Murojaah terus kapanpun itu nih sekian terus pagi terus habis sholat sebelum sholat dalam sholat segala macam terus murojaah setiap hari itu minimal 10 sampai 15 juz setiap hari itu harus murojaah. Nggak bisa ditinggalkan.
Bahkan kalau yang ulama-ulama yang punya pesantren, dia dari jam sekian misalnya habis sholat subuh sampai duha itu nggak boleh diganggu. Udah murojaat, dapat sekian juz, duha baru dia belajar mengajar. Jadi artinya bagi orang tertentu kehilangan sesuatu dari diri itu, ya tadi sakit mata bukan sakit matanya yang dia tangis ya disini. Gara-gara sakit mata dia nggak bisa baca Quran. Jadi bukan Rasul wafatnya yang umur Aiman tangisi, tapi wahyunya nggak turun. Sudah selesai nggak turun lagi. Kalau Rasul sudah pasti wafat lah. Wa ma Muhammad illa Rasul qad khalat min qabl sampai mata au yang kalau itu kan itu udah pasti wafat, tapi Al-Quran nggak turun lagi. Itu yang oleh Mu'aiman. Kenapa bisa begitu? Ini ada kejernihan hatinya. Maka wajar kalau ada umat Islam atau siapa itu bisa tersinggung atau segala macam ketika Al-Quran diapain? Ya dihinakan atau wajar. Ketika Al-Qurannya walaupun muka dia enggak itu bagian dari hati, gak bisa dibohongi. Gimana ketika Al-Qurannya dihinakan dia marah, dia wajar. Oh itu kan hanya kertas saja, bisa gitu kan? Yang misalnya Quran diinjek-injek itu hanya kertas saja, kenapa sih mesti marah? Terserah buku milik kita punya gitu namanya buku apa? Jangan sampai Quran ada bendera gitu kan, diinjek-injek pasti dana langsung. Bisa perang gitu kan? Yang ada bendera diinjek bisa perang gitu. Lah kan untungan bendera doang, manual doang. Ya, apalagi Al-Quran kita sih ini yang marah ya. Bagi dia udah dia luar biasa. Itu berharga kok bukunya. Kalau dimasukin penjara. Jadi nggak bisa, jadi nggak bisa. Artinya tetap harus dihormati. Siapapun semuanya. Jadi kalau ada orang itu Al-Quran kertas gitu doang diinjek-injek kok jadi malah sewot, jadi malah marah, jadi masalah. Ya jangankan yang macam itu yang keyakinan akidah dia kayak macam itu saja sama marah-marah. Apalagi misalnya dia nggak marah nggak misalnya ada lebih marah itu ya ada selembar kain berwarna putih, hanya kain putih diinjak-injak, biasa marah nggak? biasa Sama atau yang berwarna merah aja sendiri biasa. Tapi ketika dia digabungkan menjadi sebuah warna dan identitas baru marah. Ya sama, kertas juga. Ketika kertas mau gini kosong, diinjak-injak terserah. Tapi ketika kertas ini di dalamnya ada Al-Quran segala macamnya, marah. Walaupun bukan kertas dong. Iya, tapi di sininya ada apa isi kertas itu? Al-Quran bisa jadi pustaka. Masya Allah. Bismillah. Bakar tuh yang makan. Ya, jangan sampai ya, artinya itu suka apa identitas orang seperti itu ya. Artinya nggak bisa dikendalikan. Ya dia tetap punya emosi sendiri kok. Dia marah aja saya, dia marah, nggak usah diapain. Oh segitu aja kok apa sih? Oh gitu aja kok marah gitu. Nggak bisa macam itu. Sampai 7 juta. Iya. Ya teman gitu kan. Ya nggak bisa dengan bisa direkayasa. Itu namanya hati nggak bisa direkayasa. Awalnya dia bilang inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidh. Summa qala wa syahadatu ba'da dzikri awsafim bima lahu inna wa min ajli wal karamat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Oh, bismillah. Iya, kenapa ya? وأصحاب الأخيار عادة yang memahami dari sana alimna ma yakun warzuqna man yakun wazidna ilma ala kulli hal alhamdulillah inna warzuqna man ya fahma zaki wa qabla qalbuna wa lisan zatu wa nasan ya berikan rezeki wasin ala tayyiban barakan bi auladan salihan fatihan arifan adiban aliman taufiqan rahmatika arhamar rahimin Allahumma al-haqqa haqqa wa al-batila batila wa Allahumma ajmal hada wa marhuma wa sabit kullu man ala mahabbati
rasulillah wa sallallahu alaihi rasulillah wa tawaffana ala min rasulillah wa asyurna fi quratina wa yudhuri Allahumma salaka hubbaka hubba ma yuhibbuka hubba ma yuqalluka wa hubbaka abaidina min al-ma'i barid rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim innaka antal qayyum rabbana atina fid dunya hasanah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa salamun alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.